Yang sering jadi pembantu ya Maya. Romo Yus mati lagi mimpin misa. Yang artinya apa? Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Itulah kerinduan hati kami, Tuhan. Kami tenang, kami damai kalau Engkau beserta kami. Lihatlah jiwa-jiwa anak-Mu. Mereka haus merindukan Engkau. Mereka begitu banyak permasalahan, begitu banyak beban, begitu banyak kegelisahan dan ketakutan karena dunia ini kejam, Tuhan. Kadang menghancurkan mereka. Namun Tuhan, kami punya Engkau. Kami punya Engkau. Dan kami percaya serta berserah padamu. Maka Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu. Kuatkan jiwa-jiwa anak-anak yang merindukan Engkau. Bukalah hati dan pikiran mereka, agar mereka semakin mendengarkan Engkau, bukan mendengarkan ketakutan dan kegelisahan mereka. Ketakutan, kegelisahan itu adalah kuasa iblis, bukan kuasa-Mu. Maka Tuhan, cabutlah kuasa-kuasa gelap itu dari hati kami melalui firman-Mu. Berkat Allah melimpah atas kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Shalom. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita? Syukur kepada Allah, saya pulang saja. Selesai toh tugas? Belum? Memang Anda ini lebih senang menyiksa saya. Baik. Dari Keuskupan Waitobula. Dengerin dulu. Saya tadi bicara dengan Pastor Louis. Sebetulnya Waitobula itu dari Y. Y itu apa? Air. Tobula itu apa? Bukan mendidih, membual. Lebih tahu saya. Membual. Jadi memang di sini tempat air membual. Di sini tempat yang penuh berkat. Amin. Bagus, makanya cintailah tempatmu. Jangan sedikit-sedikit ingin keluar negeri lah, ke Korea lah. Kau lebih cantik daripada gadis-gadis Korea. Tapi tolong. Cantiknya itu harus juga punya hati yang suci. Amin, amin. Jaga kemurnian. Jadi kalau pacaran, anak muda, karena ini banyak anak muda. Saya nanti akan berbicara juga. Kalau pacaran buka hati, bukan buka kaki. Jelas? Kalau buka kaki itu namanya dosa. Hahaha, baru sadar loh, loadingnya lambat. Terima kasih, saya senang sekali berada di tengah-tengah Anda. Dan saya boleh berbagi firman. Saya bertugas di rumah retret 25 tahun. Lalu kenapa saya tidak menikah, tapi kok saya senang sekali berbicara tentang pernikahan. Yang aneh, yang gak nikah juga datang suster-suster ini, aneh enggak ya? Dan mereka menikmati lagi, lihat.
Saya prihatin, saya 25 tahun kalau udah anak-anak SD. Saya memberi retret anak SD itu senang. Karena anak SD itu mudah sekali hanyut. Matikan lampu kapel, nyalakan satu lilin. Lalu saya putar. Di doa ibuku, namaku. Dia langsung, Mama, Mama. Ingat anak-anak, kamu selalu marah-marah pada mama. Ampun mama, ampun mama, ampun. Saya minta maaf, mama minta maaf. Bayangkan kalau ibu kamu meninggal. Jangan Tuhan. Gitu ya. Dan saya sedih, mereka banyak sekali kalau saya suruh doa di depan gambar Yesus. Apa doa anak-anak? Doa anak-anak selalu, Tuhan, aku sedih kalau lihat ayah dan ibuku berkelahi, marah-marah. Aku sedih kalau lihat ayah ibuku cerai. Aku bingung, aku ikut siapa? Itu yang membuat saya, wah, saya harus belajar tentang keluarga. Kenapa? Karena lihat, Yesus pun lahir dari sebuah keluarga. Dan coba saya tanya, mujizat pertama terjadi di mana? Di mana? Merubah anggur menjadi air, pinter. Ini. Berapa angkat tangan, siapa yang cepat jawab. Berapa tempayan yang berapa? Berapa? Ay, kitab sucinya beda dengan aku Berapa? Berapa? Ngaco, berapa? Hah? 7. Siapa yang jawab 6? Hah? Kamu. Kasih salib, tolong panitia. Saya punya salib dari Roma. Enam tempayan. Tempayan tuh bukan kecil, besar sekali. Ini nih yang pakai baju. Ini nih yang pakai baju ini nih. Nanti kamu telat. Perkawinan di Kana. Maka saya akan berbicara tentang keluarga. Kenapa? Keluarga adalah tempat iman dan pelayanan berkembang. Saya juga lahir dari sebuah keluarga. Tidak, kalau setan itu pinter. Mau menghancurkan gereja gampang, hancurkan keluarga. Pasti kalau keluarga hancur, muncul anak-anak yang terluka. Anak-anak yang luka batin. Anak-anak yang tidak punya cinta. Saya nggak punya mama papa yang mencintai saya. Tapi seringkali saya juga prihatin. Saya punya mama papa, saya punya papa sering menyiksa saya. Memukuli saya. Karena kalau papa mama bertengkar, saya jadi objek penderita. Saya yang dihajar. Banyak juga anak-anak yang terluka. Maka lihat, gereja melihat perkawinan itu suci. Suci. Dulu saya berpikir, wah susah jadi pastor, tidak menikah. Pulang persekutuan doa, malam-malam ke pasturan, makanan sudah dingin semua. Saya datang nggak enak, buat super mie. Lalu pastor datang keluar. Kenapa kok buat super mie? Buat sendiri aja. Sedih. Tidak ada yang mengurus aku. Jadi perkawinan itu indah. Dan berat. Apalagi dalam gereja Katolik hanya 1 sampai mati. Maka banyak bapak-bapak sudah mati sebelum waktunya. Lihat wajah-wajah bapak-bapak. Penuh penderitaan.
Nah, kita belajar dahulu kitab suci berbicara apa tentang perkawinan. Dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lihat, Tuhan sangat peduli, tidak baik. Itu Tuhan seperti apa sih? Tuhan yang mau menyenangkan, membahagiakan. Tuhan sampai nggak baik seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan mau menjadikan penolong bukan pembantu. Karena seringkali istri dijadikan pembantu oleh suaminya. Sudah yang terluka jangan protes. Sudah. Betul. Di sini banyak ibu-ibu yang terluka rupanya. Dia lupa bahwa suami lebih terluka daripada dia. Sedikit-sedikit kopi. Makanan mana? Bukan pembantu, penolong yang sepadan. Bahkan lihat, Tuhan membentuk dari tanah binatang hutan, burung di udara. Dibawa pada manusia untuk melihat bagaimana manusia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk, demikian nama makhluk itu. Lihat, yang memberi nama itu bukan Tuhan kepada binatang-binatang. Manusia diberikan kuasa oleh Tuhan. Manusia itu memberi nama, Den, gua kemana Den? Ini kemana ini? Kiri, kanan, tengah. Komputer di mana sih? Oh situ, ya Allah. Dalam nama Yesus, pret. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung di udara, segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lihat, binatang itu tidak sepadan. Tapi sekarang lihat, banyak orang-orang yang ngobrol dengan anjing. Hai pupi. Blacky. Suaminya yang black saja didiamkan gitu ya. Padahal sama-sama black gitu ya. Ini Blacky, ini black gitu ya. Suami jarang diajak bicara, binatang dimanusiakan. Kita sudah melawan hukum Tuhan. Lebih mencintai anjing daripada pasangannya. Halo. Dosa, bukan hai. Lalu Tuhan membuat manusia tidur. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya dan menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawa kepada manusia itu. Dan manusia itu berkata apa? Ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan diberi nama perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Lihat, pada saat binatang gak teriak, tapi saat wanita, ini gua suka. Itu lihat. Jadi manusia itu pada saat bertemu Adam, pada saat bertemu Hawa, ada sebuah ikatan, ada sebuah kasih. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ingat, kata-kata ini pun diulang oleh Yesus di dalam Injil. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya apa? Memang sejak dahulu laki-laki itu kalau ada maunya ngebet banget. Iya atau tidak?
Siapa yang duluan nembak, laki atau perempuan? Umumnya laki-laki, perempuan alah. Mau enggak padahal mau banget gitu ya. Tembak dong, ayo dong tembak. Dan biasanya yang nggak tahan ngomong itu siapa? Laki-laki. Hai Nona, cantik banget sih. Hitam manis seperti madu hutan. Wow, kualitas nomor 1 coy. Selalu pada saat jatuh cinta, itu laki-laki akan ngomong terus. Kenapa Pastor tahu? Saya ini kalau tidak ada retret, di Bandung itu ada sebuah bukit, di mana itu tempat pacaran. Laki-laki dan perempuan kalau naik motor, laki-laki di depan, naik motornya Kawasaki yang nungging itu. Dan perempuan, pelok. Semua nempel dan laki-laki hangat, asik. Setiap lobang bukan dihindari, dimasukin sama dia. Bahkan jalannya mau ke sana, maunya ke mana namanya Tambolaka, ke Tambolaka, muter dulu ke Waingapu, saudara-saudara. Pokoknya namanya pacaran, everything is okay. Saya kalau udah senang lihat pacaran, saya datang naik motor, mereka pegangan tangan, saya pegang knalpot. Sama-sama hangat toh kata saya. Kan kalau laki-laki tuh kalau di Sunda menyebut ke perempuan tuh teteh. Kalau perempuan menyebut ke laki AA. AA, apa teteh? AA indah ya. Iya kan bersama teteh. AA, apa sih? Aku kedinginan. Ih teteh, AA pakai jaket. Ini pakai itu lihat. Padahal itu jaket sudah 7 tahun tidak pernah dicuci. Tetapi wanginya, aromanya laki-laki. Teteh, apa AA? Lihat banyak bintang ya. Iya, AA bintangnya banyak, tetapi kurang 1. Kok AA tahu? Kan yang 1 ada di sini. Ya. Langsung perempuan, I believe I can fly. Saya selalu berkata, bodoh banget perempuan itu, blow on. Bohong. Dan perempuan blow on, mau aja, bodoh. Ingat, jatuh cinta itu membuat Anda bodoh. Betul, ini kelihatan. Kelihatan orang yang pernah patah hati. Jadi memang pada saat Anda jatuh cinta, lihat, feeling yang mengatur kamu, feeling, perasaan. Mama kamu juga berkata, kamu tidak cocok. Mama tidak mengerti. Dia baik sekali, mama, dia baik sekali. Wajahnya saja buronan. Tapi hatinya Hello Kitty. Itu. Ibu ketawanya jangan jungkir-jungkir. Gigi palsunya jatuh lagi pening aku. Tapi, halo, apakah setelah menikah akan terjadi seperti itu? Laki-laki, Mas, kamu, panggil laki-laki apa di sini? Kakak. Kakak. Ama, ibu, nyonya,
Ina. Oh Ina ya. Ama, dulu sebelum kawin kamu selalu memuji. Puji sekarang. Kamu sudah gendut. Gak mau. Hati-hati. Laki-laki kalau sudah dapat yang dia mau, dia tidak akan lagi. Jangan harap, tidak akan. Dia akan puji wanita lain kecuali kamu istrinya. Itu kenyataan. Maka lihat di sini, kalau kita lihat kembali ke firman Allah, keduanya menjadi satu daging. Maka berkata, lalu lihat di, saya ingin mengatakan apa? Dalam perkawinan, suami itu sepadan. Tidak ada mengatakan, saya laki-laki, saya kepala keluarga, saya atur semuanya. Hai. Kadang-kadang, maaf para pria. Kadang-kadang banyak pria yang lebih bodoh daripada wanita. Wanita itu, bapak-bapak, wanita itu selalu pinter. Anda sudah putus asa tapi istri Anda bisa. Itu perempuan. Perempuan selalu mencoba. Laki-laki, nggak bisa. Susah. Mati aja. Itu. Perempuan enggak. Perempuan itu keras sekali usahanya. Mereka tidak akan pernah, tepuk tangan, merasa tuh. Seringkali, maka dari itu seringkali istri jengkel lihat suaminya. Pak, ayo. Saya cekik juga nih. Gitu. Karena lihat saja kalau tidur bersama. Siapa yang cepat tidur? Laki atau perempuan? Laki. Karena nggak dipakai otaknya. Itu ya. Kalau perempuan tidur aja langsung mikirin, besok masak apa, besok utang di warung mana, besok pakai baju apa, pergi kemana. Lihat semua perempuan. Perempuan itu selalu mengatur dengan rapi. Bapak-bapak itu terima jadi. Oh betul. Lu gak bener lo, betul. Saya pernah camping dengan para frater. Camping. Sampai tempat camping, lupa bawa wajan, lupa bawa tempat minum. Ini mau camping. Kita pergi dari Bandung ke Jawa Tengah ke Jogja. Sampai di tol, saya ngomong ada air? Tidak ada. Aduh. Lalu kita ke Alfamart. Apa yang terjadi? Semua frater beli minuman hanya untuk dirinya sendiri saja. Saya punya bude. Bude itu dalam bahasa, bude itu apa ya? Tante. Kakak tua, mama besar. Dia kecil kok. Nggak sebesar ibu, kecil dia. Mama besar, suster, datang ke tempat kami. Lalu mau jalan-jalan ke Tangkuban Perahu. Ada supirnya. Kata saya, supir, kamu istirahat saja tidur. Saya supirin, suster. Nggak apa-apa Romo, nggak apa-apa. Itu 8 suster, satu mobil. Saya baru mengendarai, tiba-tiba kok bau supermi ya kata saya tuh. Saya lihat di belakang, itu suster bawa termos buat supermi di situ. Buat kopi, semua lengkap. Dan saya supir itu, Romo, jeruk. Romo, kacang. Sudah kayak monyet aja saya didamakan ini gitu. Kalau dengan Romo-Romo kita hanya menelan ludah aja terus. Ibu-ibu memang selalu hal-hal kecil. Coba Bapak, kalau Anda pulang ke rumah Pak, lalu lihat rumah berantakan, banyak cucian, belum bersih, belum disapu, apa perasaan Bapak? Cuek. Yang kayak gini yang harus cepat dibunuh Bu.
Banyak bapak-bapak kalau pulang ke rumah kotor semuanya, tenang-tenang saja, nanti juga beres. Betul Pak? Salah itu namanya. Tapi ibu-ibu pada saat pulang ke rumah cucian berat langsung. Anda tahu saya itu memberi retret ibu-ibu WKRI. Pulang retret ada lingkaran. Semua pulang begini. Datang sampai rumah, lihat cucian, piring berantakan, langsung patah. Taring keluar di sini. Jadi hati-hati, seringkali dalam perkawinan, dalam perkawinan kita memanfaatkan pasangan untuk kesenangan saya. Yang penting saya senang. Yang penting saya dilayani. Maka kalau ditanya bahagia atau tidak, kalau dia menyenangkan saya bahagia. Kalau dia tidak menyenangkan saya tidak bahagia. Itu. Saya kalau tanya kepada bapak-bapak, Pak bagaimana perkawinannya? Ya seperti yang lain Romo, up and down and shake. Namanya juga rumah tangga, kadang-kadang ada naiknya, kadang-kadang ada turunnya. Lalu saya tanya istrinya, Bu, bagaimana perkawinannya? Langsung litani penderitaan. Dan siapa yang membuat menderita? Suami. Pernah seorang istri datang pada saya pengakuan dosa. Romo saya mau pengakuan dosa. Ya, Romo saya sudah 3 bulan tidak mengaku dosa. Dosa-dosa saya Romo ya. Suami saya Romo makin lama makin menjengkelkan. Dia makin tua makin cerewet, bawel, tuli lagi Romo. Dia selalu menuntut, dia selalu menyuruh-nyuruh, dia minta itu, minta ini. Saya makin kesel, makin marah Romo. Itu dosa-dosa saya. Lalu saya berkata, dengan demikian saya hapus dosa suami ibu. Lalu si ibu itu, lah dosa saya bertambah. Karena dia mau ngomongin istri di pengakuan dosa, ngomongin suaminya di pengakuan dosa. Gitu ya. Jadi perhatikan maksud Tuhan sepadan. Artinya apa? Kalau suami lihat istrinya sibuk sendiri dan dia tenang-tenang merokok, itu salah. Itu udah gak benar. Saya punya ayah. Ayah saya pulang kerja, ibu capek. Ibu saya bidan, ayah saya tentara angkatan udara. Kalau ibu pulang, ibu saya kalau kerja pakai baju putih. Kalau sudah pulang, ibu pakai daster, dia masak. Ayah pulang, ayah tidak langsung duduk ngopi, enggak. Ayah buka baju tentara dia, pakai celana pendek, dia ikut masak, dia ikut bersihkan piring, dia cuci. Ayah tidak tega kalau ibu sibuk sendiri. Itu penolong yang sepadan. Itu yang membuat ibu tidak pernah menyesal bertemu dengan ayah. Itu yang membuat ibu tidak pernah menyesal menikah dengan ayah. Dan lihat kenapa Tuhan memberikan perempuan itu kepada laki-laki. Artinya apa? Jangan lupa Bu, Pak, istri itu anugerah. Suami itu anugerah dari Tuhan. Jadi perkawinan itu anugerah. Hanya masalahnya setelah 5-10 tahun menjadi musibah. Nanti saya perlihatkan kenapa kok bisa seperti itu. Yang tadinya berkat kok sekarang menjadi musibah. Nah, nanti saya akan perlihatkan bagaimana perjalanannya kok sampai perkawinan dari sebuah berkat kok menjadi menyakitkan di dalam hidup bersama. Gaudium et Spes, salah satu ensiklik dari Konsili Vatikan kedua mengatakan persekutuan hidup kasih suami istri yang mesra
diadakan oleh Sang Pencipta. Maka Yesus berkata apa tentang perkawinan? Yesus berkata apa tentang perkawinan? Apa? Dapat salib dia. Nggak jadi. Dapat salib dia. Betul. Maka Yesus dikatakan, apa yang telah dipersatukan Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan. Ya, sini kak kalau hadiah langsung. Ya. Apa yang dipersatukan Tuhan. Jadi memang perkawinan itu adalah apa? Tuhan yang menghendaki. Apakah saya pernah jatuh cinta? Pernah. Pernah. Apakah saya melihat perempuan tidak tertarik? Tertarik. Tetapi saya mengatakan, saya mau menjadi imam. Saya tidak mengikuti rasa tertarik itu. Karena tertarik, nantinya juga bisa tidak menarik. Tetapi Anda, kalau udah jatuh cinta, teringat-ingat terus. Namanya disebut terus. Di WC pun dilihat wajahnya. Hai, sedang apa? I miss you. You miss me? Oh. Gitu ya. Kalau orang sedang jatuh cinta, memang seperti itu. Anugerah. Saya tuh berkali-kali memberkati perkawinan. Banyak memberkati perkawinan. Kadang-kadang, saya melihat pasangan yang menurut saya nggak cocok. Lakinya ganteng, perempuannya ya ampun, kata saya. Saya aja tidak tertarik, maaf gitu kan. Saya bisa menilai itu, ya Allah, kata saya tuh. Sudah wajahnya nggak jelas, masuk biara pintu dua-duanya harus dibuka gitu ya. Sally, malah kamu yang menikmati. Lalu saya panggil pas perempuannya masuk toilet. Saya tanya kepada laki-lakinya, kamu memang mau menikah dengan dia? Iya pastor. Ih, apa cantiknya. Pastor tidak melihat yang saya lihat. Saya langsung semaput coy. Lihat. Betul. Anda begitu tertarik pada dia. Ingat, bukan hanya Anda. Tuhan yang membuat Anda saling menarik. Tuhan. Maka Yesus pun mengatakan apa yang dipersatukan Allah. Karena Tuhan bekerja di situ. Di dalam cinta Tuhan bekerja. Percayalah. Nah, kalau demikian perkawinan dibangun oleh janji pernikahan dan persetujuannya secara pribadi. Saya yang mau. Maka kalau Anda ingat janji perkawinan, masih ingat? Pasti nggak ingat. Saya ingat. Karena saya ngedenger terus. Anda kan cuma sekali seumur hidup. Paling-paling HUP. Jadi saya, Eko, memilih engkau, Adinda, untuk menjadi istriku. Aku akan membaktikan diri kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit. Sampai mati. Hebat. Aku membaktikan diri. Jadi perkawinan saya. Maka perkawinan di dalam gereja Katolik tidak boleh dijodohkan. Dan tidak boleh keterpaksaan. Ya sudahlah, karena mama terus kapan kawin. Akhirnya Anda memaksa kawin. Hati-hati. Maaf. Tidak semua perempuan dan laki-laki dipanggil untuk menikah. Tidak. Dan tidak harus juga kalau nggak menikah harus jadi suster. Ya nggak juga lah ya. Lihat aja suster-suster. Anda bisa menjadi selibat awam, bisa. Tidak harus menikah. Kalau memang terpaksa yang lain menikah lalu ditanya terus kapan kawin, gak laku ya. Kasihan, truk aja gandengan gitu ya.
Masa kamu masih sendiri aja? No. Panggilan Tuhan. Karena Tuhan yang menanamkan itu padamu. Nah, kalau demikian, tindakan manusiawi saling menyerahkan diri dan saling menerima. Nah ini, dalam perkawinan harus menerima tidak hanya hal-hal positifnya saja. Hal negatifnya juga harus terima. Tetapi masalahnya pada saat pacaran nggak akan keluar. Ya nggak? Kita berusaha baik-baik. Coba perempuan sebelum pacaran, semua nempel. Inilah digundulin. Lalu ditato ulang. Ini halus langsung di bawah seperti rayuan Pulau Kelapa gitu ya. Saya suka bingung dengan perempuan ini. Extension gitu ya. Saya lihat perkawinan, dia ngedip, kok bulu matanya nggak kedip-kedip, kata saya itu. Rupanya lepas coy, kata saya itu. Selalu pada saat pacaran kita mau menampilkan yang terbaik. Menampilkan yang terbaik. Tetapi setelah menikah, Anda lupa untuk berdandan di depan suamimu. Roll di sini, ingus masih di sini, iler di sini. Hai. Kutang kemana-mana, BH lubang satu hilang, aduh. Ya suami juga jijik tuh ngeliatnya, ya Tuhanku Yesus. Itu payudara sudah seperti payudaranya anjing itu. Ini Susan dari tadi tanda salib terus, ya Tuhan. Setelah ini pengakuan dosa ya suster dengan Romo Louis. Justru itu Pak, Bu, Anda harus berani menerima hal yang tidak cocok dengan Anda. Terima. Apalagi lihat seringkali setelah sekian tahun menikah, banyak sekali suami istri yang berdoanya apa? Tuhan tolong ubah pasanganku. Betul atau tidak? Ya, itu doa yang tak akan pernah terjadi. Anda semakin berdoa, dia semakin tidak berubah. Karena perkawinan itu harus menerima. Suami Anda yang malam-malam bunyinya seperti halilintar. Ibu-ibu, kalau suami seperti itu jangan diganggu. Dia sedang berkomunikasi dengan alam-alam gaib. Biarkan. Karena kadang-kadang ada istri yang tendang, diam kamu, diam kamu, diam. Ada seorang bapak pastor saya itu kalau udah tidur ditendangin sama istri. Kenapa? Saya ngorok. Lalu, sudah kamu tunggu saya tidur dulu. Kamu baru tidur. Lalu suaminya, udah tidur belum Mi? Belum. Aduh. Lalu suaminya, oh saya belum tidur. Serba salah. Kan seorang suami pernah ngeluh, pastor, saya itu selalu salah di depan istri. Selalu salah. Saya tidur berhadapan, istri saya marah. Jangan berhadapan, sesek tahu enggak? Kamu nafas, aku menghisap, kamu menghisap, aku nafas. Lalu suaminya karena tetap ingin menyenangkan suami istrinya, dia tidak boleh berhadapan, dia ngebelakangin istrinya. Istrinya marah, istri dikasih pantat ya, kata dia itu. Lalu dia nggak boleh gitu ya, iya. Lalu dia terlentang begini.
Lalu istrinya, kamu tidur seperti orang mati saja. Gitu. Akhirnya suami ini tidur di depan televisi. Ya. Jadi kita hanya mau menikah dengan pasangan dan hanya mau mengambil yang menyenangkan diri saya. Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Suamimu tidak sempurna. Engkau mengeluh pada suami, suami pun mengeluh pada engkau. Jadi kita harus belajar menerima. Jadi kalau suami berbunyi, terimalah. Ini musik orkestra. Nikmatilah. Karena ada satu saat dia tidak akan berbunyi lagi. Untuk selama-lamanya. Betul. Loh, tadi misa, betul atau tidak? Semua tuh ada waktunya. Maka pada saat dia ngorok, nikmati. Anda pakai kapaslah di sini gitu ya. Atau suami Anda bungkam gitu. Suruh tidur pakai helm, pasti nggak akan kedengeran gitu ya. Maka perkawinan di dalam gereja Katolik adalah kesatuan dan indissolubilitas, tak terpisahkan. Saya pernah ditanya, Pastor, boleh nggak kalau orang menikah itu LDR? Tahu LDR? Apa? Ya, long distance relationship. Istrinya di Waingapu, suaminya di Jakarta. Nggak boleh. Pacaran boleh. Tetapi kalau sudah berumah tangga, kau harus bersatu. Seperti apapun harus diusahakan. Kenapa? Karena disitulah letaknya sebuah perkawinan. Nah, kalau kita melihat seperti itu, perkawinan di dalam kitab hukum kanonik pun dikatakan perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita, lihat pria dan wanita, Adam dan Hawa. Maka sampai kapanpun gereja Katolik tidak pernah meresmikan perkawinan sesama jenis. Karena sejak kitab Kejadian Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Menyatukan laki-laki dan perempuan. Maka tidak pernah bisa sesama jenis mencintai dan diberkati di gereja Katolik, tidak ada hukumnya. Gereja menentang perkawinan itu. Walaupun maaf di beberapa negara sudah diterima, tapi sekali lagi itu bukan hukum Tuhan. Itu bukan hukum Tuhan. Kebersamaan seluruh hidup membentuk kebersamaan seluruh hidup. Halo, di sini letaknya. Tidak boleh ada uang laki-laki, uang perempuan. Bapak-bapak, semua pendapatanmu harus diserahkan kepada istri. Ingat, pada saat Anda menyimpan banyak uang, itu adalah godaan. Sudah, jangan didiskusikan di belakang. Harus tahu. Karena istri itu walaupun tidak sekolah ekonomi, pandai mengatur uang. Pandai. Dan kalau tidak pas, selalu hutang. Ya atau tidak? Iya. Setiap warung, kasbon dulu, kasbon. Dulu waktu kecil, ibu saya pun hutang. Dan kalau hutang, saya suruh Eko, kok ke warung. Uangnya mana? Hutang. Saya datang. Dan tukang warung sudah tahu kalau saya nongol, hutang ya. Iya mbak. Kalau bayar, ibu yang bayar sendiri. Kurang ajar nggak? Anaknya dikorbankan. Jadi kalau setiap lewat warung, kok nggak hutang? Mau. Hutang. Setelah saya jadi pastor, itu warung masih ada. Lalu saya datang, mau hutang lagi. Sudah jadi pastor, saya beli ini warung. Lalu si banyak, emang punya duit? Ada kolekte. Jadi setiap ibu-ibu sering kali
dia berani malu. Dia berani malu. Supaya apa? Menyelamatkan keluarganya. Mengorbankan. Demi siapa? Keluarga. Demi kebaikan keluarga. Maka ibu-ibu, kalau Anda sudah kecewa, marah, maaf dengan pasangan Anda, tolong pikirkan anak Anda. Kalau Anda sudah benci banget dengan suami Anda, saya sudah dilukai sekali pastor, saya sudah jengkel sekali dengan suami. Bukan jalan cerai. Karena kalau cerai, anakmu menjadi korban. Maka ada beberapa anak Romo, saya bertahan karena anak saja. Ya sudah, it's okay. Harus ada motivasi. Anak saya masih butuh bapaknya. Demi kebersamaan seluruh hidup, dan dari sifatnya ada 3 ciri khas perkawinan. Kesejahteraan suami istri. Jadi kita itu harus menyejahterakan istri. Jadi bapak-bapak tolong berikan apa yang terbaik untuk istrimu. Kalau istrimu ngomong, dengarkanlah. Istri itu memang akan ngomong terus. Kalau punya masalah, istri itu bicara. Kalau laki-laki punya masalah, apa yang akan dilakukan? Diam. Dan kadang-kadang istri tidak sadar. Pada saat suami diam, lalu istri dekat, ngomong. Istrimu. Gitu ya. Lalu suami, kamu kan punya masalah. Gak ada, kelihatan dari wajahnya. Iya, masalah saya adalah kamu. Ibu-ibu akan bicara, ngomong. Maka kalau Anda punya masalah, seluruh WT Bula akan tahu. Lewat status IG toh, iya betul toh. Perempuan akan berbicara. Maka Pak, Anda tahu kata psikolog, perempuan itu sehari 300.000 kata. Dan laki-laki itu hanya 7.000 kata sehari. Maka kalau belum selesai 300.000, dia akan tambahkan besoknya. Maka kalau ngomong terus mah, belum 300.000, belum, terus. Kalau sudah selesai ngomong, Anda ke tempat sampah, gini. Keluarkan semua. Jadi itulah wanita. Berani menyejahterakan. Wanita butuh didengarkan. Saya pernah siang-siang sudah capek retret. Tiba-tiba datang seorang tante-tante ke biara. Dia ketemu saya. Hai pastor. Hai. Saya mau ngobrol. Aduh. 5 menit. Janji 5 menit. Oke. Masuk ke kamar tamu. Anda tahu. Dia ngomong 1 jam saya lihat tanpa bernafas. Wow. Saya tuh mau nyela, begini Bu, sebentar, saya belum selesai. Dia kan ngomong terus. Sampai akhirnya 1 jam 20 menit baru selesai. Terus sudah, saya selesai. Udah Bu? Ya, baik. Sekarang saya bicara, saya nggak perlu dengar pastor. Saya sudah cukup, saya sudah lega. Saya mau pulang sekarang ya pastor ya. Jadi ibu pulang? Iya. Terima kasih pastor. Ya. Ibu pulang dengan lega? Iya. Saya menderita. Ya. Perempuan. Sedangkan laki-laki harus disenangkan ibu-ibu. Ini adalah ada anak-anak lagi gua ngomongnya bagaimana ini. Jadi bapak-bapak itu harus dipenuhi kebutuhan seksualnya. Karena bagi pria itu butuh sekali. Bagi wanita beberapa sudah punya anak. Sudahlah gak perlu begitu-begitu lagi. Sudah gak butuh begitu-begitu lagi. Istri juga laporan, pastor sudah jangan begitu-begitu. Lah ini suami, sudah saya jadikan pastor saja. Enak, kita tidak terima barang bekas ibu. Enak aja kata saya.
Bu, maaf. Kalau Anda menolak suami Anda untuk berhubungan seksual, maaf, Anda menjatuhkan suami Anda kepada hubungan dengan yang lain. Sudahlah, relakan saja, cuma 5 menit gak akan lama, 5 menit gua tahu. Laki-laki itu kan garang. Kasih udah toh, ayo. Suster ketawa, kau ngerti ya? Curiga saya. Kalau saya tahu sekolah. Mereka hanya ganas di muka. Dan ingat, kalau laki-laki sudah dipuaskan, nurut ya kayak anjing jinak. Betul toh, saya salah kah? Saya betul kan? Itu. Ku terekam kau. Ku terekam kau, ku cabik-cabik kau. Alah, kampret kamu. Kedua, perkawinan tujuannya adalah apa? Demi kelahiran anak. Dan yang ketiga, pendidikan anak. Nah, kalau demikian, mengapa perkawinan tempatnya harus tempat saling mengasihi? Kok menjadi tempat yang saling menyakiti? Kenapa kok demikian? Mari kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak sedikit. Angka perceraian di Indonesia dari 2017 sampai 2020 terdapat 1.281 kasus. Begitu banyak. Apa penyebabnya? Ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, judi, poligami, mabuk, zina. Dan setiap tahun ada 400.000 pasangan cerai di Indonesia. Jadi begitu membludak perceraian. Apakah lembaga perkawinan tidak sakral lagi? Kita tidak bisa menjaga. Kita mudah menyerah. Sudahlah, selesai. Bapak Ibu, di Amerika ada sebuah penelitian antara orang yang cerai dan bertahan. Orang yang cerai dan bertahan kebahagiaannya tetap sama. Dan kalau orang cerai menikah lagi, biasanya 70% sampai 50% kembali cerai lagi. Jadi perceraian itu bukan jalan menyelesaikan masalah, bukan. Masalah perkawinan hanya bisa diselesaikan dengan apa? Bertahan. Apa? Ya betul, sabar. Apa yang membuat hidup perkawinan hancur? Pertama, karakter pasangan berubah. Tadi dia yang penuh sayang, selalu mendengarkan, tiba-tiba keluar aslinya. Laki-laki yang tadinya mau kemanapun menjemput, diantar setelah menikah, aku mau ke apotik, jalan sendiri saja. Antar, hai saya ada acara. Apa? Kumpul dengan teman-teman, tempat ronda, ngobrol. Sudah kamu jalan sendiri, tidak ada yang memperkosa kamu. Lihat, karakter berubah. Dulu dia begitu baik, dia begitu omongnya sopan-sopan. Setelah menikah kasar, keras. Keluar aslinya. Dan kita tidak tidak siap. Kok dia seperti ini ya? Kok tidak seperti dulu ya? Dia dulu banyak memeluk, banyak menyayang. Bapak-bapak ingat, perempuan itu butuh dipeluk.
Coba peluklah perempuan, jangan mikirin seks, nggak perlu. Peluklah istri Anda. Walaupun baunya sekarang udah bau bawang goreng lah gitu. Bau apa namanya, nginang lah gitu. Udah bau ketek lah gitu. Udah peluk. Istri Anda butuh disentuh lagi, tolong disentuh. Sebelum tidur berdoa salam Maria, saling berpegangan tangan. Pegang jari istrimu yang sudah sama bentuknya antara jempol dan kelingking. Sudahlah. Gitu ya. Itu karena kerja keras gitu ya. Istri butuh apa? Dipeluk. Suami butuh apa? Bu, suami ibu jangan pernah dihina pekerjaannya. Jangan pernah. Kamu ndak pernah kerja, kamu pemalas. Itu menghina. Apalagi kalau pendapatannya kecil, kamu cuma bawa segini, itu sakit hati. Puji pekerjaan suami sekecil apapun. Kalau dia tiba-tiba habis makan, bawa bekas makannya ke dapur, padahal enggak pernah, puji. Ai Bapak, berkorban sekali, Superman, Puji. Tiba-tiba dia menyapu, membersihkan, padahal tidak pernah langsung, hai ini suamiku tersayang. Sini mama peluk itu. Puji pekerjaannya, sekecil apapun. Apalagi kan biasanya kalau bohlam sudah mati, suami kan jarang mengganti. Kadang-kadang suami nunggu istri ganti, ayo ganti ma, hati-hati jatuh. Perlu sakramen perminyakan dulu atau tidak, gitu. Jadi lihat di sini, saya harus tahu bahwa dalam perkawinan menyejahterakan pasangan itu tidak pernah mudah. Tidak hanya itu, apa yang mencabik-cabik perkawinan pun kebosanan, bosen. Kenapa bosen? Karena suami istri sudah jarang ngobrol yang nyambung. Karena kalau suami istri ngobrol berdua, ujung-ujungnya, itu dia. Lihat, pada rajin ke gereja dua-duanya. Lihat. Kalau udah ngobrol, ujungnya bertengkar. Coba belajar menikmati. Bu, suami itu memang kalau berdua tidak terlalu senang banyak ngobrol. Duduk berdua saja sudah menikmati. Lah istri kalau duduk berdua, aneh kalau nggak ngobrol. Betul atau tidak? Itu, suami butuh diem, kita berdua aja cukup, istri aneh. Emangnya saya dengan mayat harus ngomong. Itu lihat, maka harus saling bertahan. Nah saudaraku, bagaimana memperbarui hidup perkawinan? Kalau demikian. Jadi kalau perkawinan Anda punya masalah, jangan lupa. Semua keluarga punya masalah. Apakah suster hidup membiara nggak punya masalah? Langsung menjawab sama-sama. Punya. Betul. Karena kalau suster tidak punya masalah, suster gila. Betul. Hanya orang gila yang tidak punya masalah. Betul atau tidak? Betul. Ya. Jadi kalau Anda punya masalah, bagus, haleluya. Anda normal coy. Normal. Hanya sekarang bagaimana saya menghadapi permasalahan. Bagaimana saya menghadapi jengkelnya suami. Bagaimana menghadapi ekonomi, begitu banyak hutang, begitu banyak ketakutan. Ini punya 5 anak gitu ya. Belum sekolah semuanya harus dibiayain. Bapak Ibu pertama jangan lupa, perkawinan itu proyeknya Tuhan. Iya, bukan proyek Anda. Jadi kalau perkawinan itu proyeknya Tuhan, Ibu, Bapak, Anda hanya bertahan
kalau bersama Tuhan. Jadi kalau Anda perkawinan tidak bersama Tuhan, yang ada hanya marah, jengkel, kecewa. Saya pernah punya kesaksian seorang ibu aktif di gereja. Aktif sekali. Dia punya 3 anak, 2 laki 1 perempuan. Saya tahu banget karena ibu ini membantu saya di mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tiba-tiba suaminya pergi dengan wanita lain. Istrinya sedih. Dia datang pada saya, "Pastor, saya ditinggal oleh suami. Apakah saya masih boleh melayani di gereja?" "Boleh ibu, ibu tidak berdosa, silakan, tidak apa-apa." Dan ibu ini hebat. Dia kerja keras sampai bisa membiayai 3 anak sekolah. 5 tahun kemudian suaminya datang sudah lumpuh, tidak bisa apa-apa. Dan datang ke ibu itu. Dan ibu itu menerima suaminya. Teman-teman istrinya berkata apa pada ibu ini? Berkata apa pada ibu ini? "Kamu wanita bodoh." Bodoh. Ingat, apa yang bodoh di mata manusia adalah mulia di mata Tuhan. Ibu ini rawat suaminya dengan penuh kasih. Sampai akhirnya meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, saya tidak bisa misa requiem karena pastor pendamping bukan saya. Pada saat hari ke-7, saya misa peringatan. Saya datang dan berkata, "Ibu, saya kagum pada ibu. Betapa ibu penuh pengampunan." "Pastor, boleh jujur?" "Boleh. Kalau saya lihat isi hati saya marah, saya jengkel. Saya inginnya itu burung suami saya putuskan. Saya potong kecil-kecil, saya jemur, saya makan. Kalau saya lihat marah saya, tapi saya melihat Tuhan, saya melihat Tuhan. Saya harus menerima karena saya menerima dia di hadapan Tuhan. Kalau orang bersama Tuhan, maka kemarahan pun akan turun. Tetapi kalau Anda bersama kemarahan sampai kapanpun, Anda tidak mungkin memaafkan pria seperti itu. Betul atau tidak? Betul. Tetapi hanya bersama Tuhan Anda bisa mengampuni. Kalau tidak bersama Tuhan, Anda tidak bisa mengampuni. Maka Ibu Teresa bagus. Ibu Teresa, apa nasihat ibu supaya perkawinan kuat? You must pray and forgive. Untuk ibu yang sendirian, yang merawat anak-anaknya sendirian, apa yang harus kami lakukan? Pray and forgive. Kenapa doa dan pengampunan? Karena orang tidak bisa mengampuni kalau tidak berdoa. Dan kalau Anda berdoa dan Anda tidak bisa mengampuni, berarti doamu bohong. Ingat doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti saya pun mengampuni suami saya. Saya pun mengampuni istri saya. Jangan bohong-bohong dengan Tuhan. Maka sekali lagi kalau berat perkawinan, panggil Tuhan. Tuhan yang sudah menyatukan. Tuhan yang bisa menguatkan Anda. Dan Bapak Paus Fransiskus mengatakan, perkawinan itu jalan kekudusan. Ibu-ibu, ibu tahu nggak orang-orang kudus, Santo Santa? Pernah dengar kisah hidupnya? Salah satu mungkin. Pernah? Pernah ya. Apakah ada seorang kudus hidupnya tenang-tenang atau penuh penderitaan? Hah?
Bahkan ibu kita, Ina Maria, disebut di dalam gereja sebagai Bunda Tujuh Kedukaan. Bukan Bunda Tujuh Sukacita, bukan Bunda Tujuh Kedukaan. Jadi memang kita dikuduskan oleh Tuhan lewat apa? Lewat kelemahan pasangan kita. Jadi bapak-bapak, kalau istri Anda banyak ngomel, Anda sedang dikuduskan oleh Tuhan. Tenang aja. Anda akan masuk surga kalau tahan. Maka Anda harus bersyukur. Ayo mah, terus mah ngomong. Supaya saya masuk surga mah. Ayo mas, terus omelin saya terus. Ibu-ibu kalau punya suami yang menjengkelkan, tuli, bersyukurlah. Anda sedang dikuduskan oleh Tuhan. Ingat, jalan kekudusan itu harus lewat penderitaan. Penderitaan. Tidak ada orang dikuduskan, tenang-tenang saja, happy always, senang-senang. Tidak bisa. Suster, kita pun sama. Kita dikuduskan dengan apa? Doa, puasa, mati raga, dan hidup komunitas. Kita itu sebagai biarawan-biarawati tidak bisa memilih teman serumah. Dan kadang-kadang teman serumah menjengkelkan. Sama, saya juga punya teman menjengkelkan, kakak kelas saya. Hai, saya sudah marah. Dia kalau disuruh tugas selalu menghindar. Kok ini jengkel sekali. Sampai akhirnya menghadap pimpinan. Pastor, membunuh dosa atau tidak? Kenapa saya ingin memukul pastor ini? Jengkel sekali. Dosa kok tidak boleh. Dan lebih menyebalkannya, setiap malam itu kami berdoa malam bersama melingkar. Dan dia percis di depan saya. Maka kalau Bapak kami, ampunilah kesalahanku seperti aku pun tidak mau mengampuni dia. Tapi ingat suster, selama kemarahan itu dipendam, lama-lama kita tidak betah dalam komunitas. Betul atau tidak? Saya tidak betah. Dan itu memicu kita keluar. Akhirnya saya lupa, saya kan kalau menasehati umat suruh berdoa. Saya akhirnya novena. Tuhan pindahkan dia. Ubah dia, pindah kalau perlu. 9 kali. Dan haleluya, pada hari ke-9 dia tidak berubah. Yang aneh, pada hari ke-9 apa yang terjadi? Dia tuh selalu menyapa saya. Kan seperti itu tuh, orang yang menjengkelkan selalu menyapa. Dia tidak tahu bahwa dia menjengkelkan itu. Halo Eko. Tiba-tiba hari ke-9 saya menjawab, halo. Aneh, saya kaget. Loh kok saya menjawab? Di meja makan dia ngobrol, saya ikut ngobrol. Loh kok saya jadi ikut ngobrol? Dan pada saat saya buat kopi, tiba-tiba mulut ini berkata, Pastor, sudah buat kopi belum? Belum kok. Saya buatkan. Terima kasih ya kok. Iya, kata saya itu. Apakah Tuhan mendengar doa saya? Ibu dengar cerita saya enggak? Ini jangan dikasih salib, blow on ini nggak begini. Doa saya apa? Tuhan, semoga dia berubah atau pindah. Jadi Tuhan mendengarkan doa saya atau tidak? Tadi mendengarkan, sekarang tidak. Mendengarkan. Udahlah, nggak susah ngomong dengan emak-emak kayak gini. Lihat, Tuhan mendengarkan doa saya. Ya, tapi kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhan merubah saya. Saya jadi bisa menerima dia.
Saya jadi berdamai dengan dia. Setelah berdamai, dia pindah, saudara-saudara. Jadi jangan pernah lupa, di tempat manapun selalu ada penderitaan. Maka bertahanlah. Yesus pun menyelesaikan tugasnya sampai apa? Selesailah sudah. Yesus tidak berhenti pada saat ia memanggul salib. Tidak. Yesus tidak berhenti di Taman Getsemani. Tidak. Yesus berhenti di salib. Kalau guru kita seperti itu, kita pun harus siap disalib. Ada seorang ibu ngomong, Romo, suami saya itu serong berkali-kali. Dia suka perempuan, dia suka jajan. Bagaimana Romo? Bertahan, ampuni. Romo tidak pernah mengerti perasaan saya jengkel, saya marah, saya menyimpan dendam. Bagaimana ini? Bertahan, ampuni. Romo tidak pernah tahu perasaan perempuan. Saya itu sudah menyerahkan diri saya, sudah percaya pada dia. Apa yang harus saya lakukan? Lama-lama saya capek, saya ambil salib. Bertahan. Bapak Ibu, kita diminta bertahan. Karena jalan kekudusan hanya lewat penderitaan. Tidak bisa tidak. Maka pertanyaannya, di dalam hidup perkawinan, apakah Anda menanggung penderitaan? Atau justru Anda yang membuat menderita pasangan Anda? Dan yang ketiga apa? Perkawinan itu sakramen. Sakramen itu apa? Jalan Tuhan untuk memberkati Anda. Jadi kalau Anda bertahan, Tuhan gak akan diam. Tuhan akan menolong Anda. Tetapi kalau Anda melarikan diri, bagaimana mungkin bisa ditolong oleh Tuhan? Nah, saudaraku yang terkasih, lihat, suami istri itu seperti dua lingkaran yang makin lama harus makin menyatu. Memang tidak menjadi satu, tidak. Tapi makin lama makin saling mengenal satu dengan yang lain. Saya tahu, oh suami saya butuh ini. Oh istri saya butuh ini. Itu. Dan itu harus ditanyakan. Tidak bisa diandaikan. Pasti suami saya itu senangnya ini. Tidak. Saya harus bertanya. Maka saudara-saudaraku jangan pernah lupa. I always thought love was shaped like a heart. But it's actually shaped like a cross. Perkawinan itu seperti salib. Maka saya selalu ngomong kepada anak muda, kalau kamu belum siap menderita, jangan menikah. Jangan coba-coba menikah dahulu. Belajar dulu. Belajar dulu, berat. Saya tidak mau mengatakan kalau tidak menakut-nakuti perkawinan seperti itu. Enggak. Banyak perkawinan yang indah. Coba Bapak Ibu angkat tangan yang merasa perkawinannya indah, penuh berkat. Lebih tinggi. Tepuk tangan untuk Pak Sutri ini. Terima kasih. Kalau perkawinan begitu banyak berkat, apakah berat atau tidak? Ya, tetap berat juga, betul, tetap berat. Bukan otomatis indah, berat, tetapi berat disyukuri. Berat disyukuri, bukan berat langsung menggerutu. Kalau sudah berat, menggerutu makin berat. Tapi pada saat berat disyukuri, ringan. Ayah saya, kebetulan hari ini ayah saya masuk ICU, sakit. Saya juga bingung, ingin pulang menemani ayah. Ibu saya sudah meninggal. Ayah saya, waktu ibu ada, ibu setelah pensiun, ibu saya kena stroke. Tidak bisa apa-apa. Lalu
ibu hanya bisa tertidur. Dan yang merawat ayah, ibu adalah ayah. Ayah selalu gotong ibu, dimandikan, diberi baju, lalu berjemur. Ayah masak untuk ibu. Kita anak-anak pernah berkata, ayah, kita ambil suster, perawat yang membantu ayah. Tidak mau ayah. Ayah berkata, ibumu dulu baik sama ayah. Sekarang kalau ibu sakit, ayah harus baik pada ibu. Sampai akhirnya waktu ibu meninggal dan kita mau berdoa 7 hari. Saya telepon ayah, ayah kita mau berdoa untuk ibu. Lalu ayah saya berkata, kok ya aneh, kenapa? Aku bangun pegang kiri kanan sudah ndak ada ibu kamu. Aku sedih. Untuk apa ya saya hidup kalau tidak ada ibumu lagi? Such a beautiful love. Itu cinta yang indah. Maka pada saat ibu saya mau meninggal, saya tanya ibu, nanti kalau dipanggil Tuhan, ibu masuk surga, ibu cari suami siapa? Saya cari bapakmu lagi. Bapakmu paling baik. Saudara-saudara, itu semua bisa terjadi pada keluarga Anda. Buatlah suamimu, jangan sampai menyesal hidup bersama Anda. Buatlah istrimu, supaya selalu bahagia bersama Anda. Bapak Ibu, ada waktunya. Ada waktunya. Percuma setelah dia meninggal Anda buat kuburan yang bagus, dia tidak merasa apa-apa. Cintai dia selama dia masih hidup. Selama dia masih hidup, peluk terus Pak. Mana istri Bapak? Oh ini, peluk terus. Jangan drama Korea. Peluk terus. Suatu saat Anda akan merasakan Anda sendirian. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih saya boleh berbagi dengan Anda. Dan saya mempersiapkan orang-orang muda bahwa perkawinan itu suci. Oleh karena itu nanti sesi kedua Anda boleh tanya jawab. Dan yang bertanya nanti akan diberi hadiah. Salib atau liontin Benedictus saya beli dari Roma. Beli dari uang sendiri. Asik. Nah, sebelum tanya jawab, kita kolekte dahulu. Kok jadi sedih Anda? Kita akan persembahan dan persembahan ini akan dipersembahkan ke gereja kita yang tercinta. Santo siapa sih gereja ini? Oh, mana parokinya? Oh ya, Paroki Roh Kudus Katedral. Terima kasih, Tuhan memberkati.